Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzalal kitaba bil haqq liyahdiyan nasa ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat surah Al-Rahim. Hadirin jamaah salat tarawih dan witir yang sangat kami hormati dan mudah-mudahan termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama wajib bersyukur kepada Allah. Jadi saat ini alhamdulillah kita masih ditakdirkan Allah bisa melaksanakan salat jamaah tarawih berjamaah dan mudah-mudahan semua amal kita senantiasa ridho dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Salam semoga tetap tercurahkan bagi Rasulullah Muhammad SAW yang memberikan tuntunan serta ajarkan jalan yang benar, jalan yang diridhai Allah yang Islam. Jadi jemaah Allah, syukur tidak hanya setiap ucapan senang hati. Kita sangat beruntung bisa menangi Ramadan tahun ini. Kalau kita melihat mungkin sebelum Ramadan sehari dua hari sebelumnya, di antara kita, saudara kita, teman kita ada di depan yang berbeda, dan kita alhamdulillah masih diberikan umur panjang selama untuk kembali berjamaah sebagai rasa syukur kita, bukan sekedar ucapan, sekedar senang hati, tapi wujudkan kalau benar-benar Ramadan ini kita maksimalkan untuk kita isi ibadah yang sebanyak mungkin. Sanggup? Insya Allah. Sekarang sudah memasuki malam berapa? 11. Berarti babak pertama pemeriksaan sudah tuntas. Alhamdulillah dengan 10 sudah berubah. Lalu yang kedua nanti babak kedua adalah maghfirah, memberikan ampunan Allah. Ini mudah-mudahan kita juga kuat bisa melaksanakan semuanya. Kemudian nanti grand final terakhir 21 sampai 30 29 tentunya ini idkum minallah. Ketika tahapan ini harus kita lalui. Kalau kita bapak misionaris loyo, repot ya. Makanya harus sebagai syukur ya, kita wujudkan betul-betul. Kalau bisa menyatakan ya, Ramadan ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Mungkin masih malas-malas, ada kosong, ada bolong-bolong, taruhannya atau mungkin lainnya. Tapi sekarang ini sudah 1/10 ya. Dan 1 sampai 10 sudah kita tuntaskan. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan puasa kita, ibadah semua kita diterima. Baik para jemaah, saya berikan tema takbir kebiasaan Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Temanya sangat indah sekali. Tentunya ini takbir berharap agar semua jamaah itu bisa nyontoh kebiasaan Rasulullah di bulan Ramadan. Saya tidak banyak-banyak saya sampaikan, cukup 7 saja macam yang hal-hal yang terkait masalah yang dibiasakan oleh Rasul. Di antaranya pertama, memperbanyak sedekah. Mengapa demikian? Memang luar biasa Ramadan. Ramadan itu semua pahala dilipat gandakan 10 sampai 700. Bahkan kata Allah dalam hadisnya, puasa ilasaw, kecuali puasa itu milikku dan akan dibahas. Jangan khawatir, nah Allah jangan balas tergantung keikhlasan lo. Ya. Nah, sedekah juga begitu. Rasulullah pernah ditanya para sahabat, sedekah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, bersedekah dalam bulan Ramadan. Memang di luar Ramadan dapat pahala, tetapi beda. Lebih mas berikan buka puasa, di bulan Ramadan, bulan yang barokah, bulan yang agung, bulan yang maghfirah dan rahmat, luar biasa. Saat ini kita sore bandingkan jalan-jalan itu bakul hampir pahit. Nah, kalau Ramadan kayaknya tidak seperti itu.
Bahkan mungkin dia yang menikmati tidak hanya orang Islam dok, Cino ya betul-betul laris tak kosong, ya. Apalagi yang ada. Ini luar biasa. Kita sebagai umat Rasul diberikan contoh kalau di bulan Ramadan itu banyak sedekah, ya. Dan namanya sedekah itu ya bisa pakai uang, bisa makanan, mungkin minuman atau lain-lain, ya. Mungkin senyum itu saja juga sedekah. Ketemu pojok senyum sedekah. Jangan sampai ketemu pojok yang cemberut, ini ya. Ada juga seperti itu, ya. Pak Poswe berjing gitu, ya. Ini mari kita sempurnakan kita dengan contoh Rasulullah. Yang pertama adalah suka Rasul sendiri juga punya skill mengalir terus, ya, tidak toleran istilahnya. Nah, dalam kata disebutkan bahwa sedekah itu termasuk menghapus kesalahan seperti air memadamkan, seperti bisa ngampun, bisa gelontor dengan sedekah justru kebanyakan diibaratkan Rasulullah seperti air memadamkan, gampang air dipadamkan dengan api dipadamkan air. Selanjutnya kedua, banyak baca Al-Quran. Nah, ini makanya di mana-mana banyak masjid, musola, mungkin juga surau, mungkin juga kantor, baca Al-Quran. Ini penting. Kenapa? Rasulullah pernah bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi." Ini menunjukkan betapa pentingnya baca Al-Quran, bahwa bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat untuk memberi syafaat bagi orang yang membaca. Nah, kalau banyak senang baca Quran, besok Allah jadi teman kita, besok memberi syafaat. Ini kesempatan apalagi di bulan Ramadan. Tentunya ya tadi bahwa nilai pahalanya beda di Ramadan. Nah, kalau per huruf mungkin per waktu 10 per huruf, nah, kalau per waktu lipatkan. Makanya monggo kesempatan kita manfaatkan. Mungkin bisa tadarus di baginda Rasul. Kalau bulan Ramadan itu selalu tadarus ya dengan malaikat Jibril. Kita kalau bisa itu saling semak menyemangati kalau salah dan membetulkan. Karena nama bacaan Al-Quran itu tidak boleh sembrono, panjang pendeknya, ya. Jangan sampai salah tadinya. Kan itu kalau saling menyemak, hal tadar saling koreksi, kalau salah dibetulkan, insya Allah akan jadi baik. Ya. Bahkan hadis yang lain juga, Abdul ibadat ummati ila Quran. Rasul bersabda bahwa termasuk utama ibadah umat, Rasul Abdul ibadah umatku adalah membaca. Sudah. Panjangan bisa baca Quran itu berarti termasuk ibadah, termasuk berlutut. Nak gak iso belajar, ya. Gampang banget. Gak iso belajar iman, ya. Iman sampai semua berkata termasuk ibadah utama, ya. Nah, berikutnya mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Ini kebiasaan Rasul seperti ini. Ini hadisnya tasahharu fa inna fi sahur barokah. Ya, oke, kita fokus alih. Ya. Bersahurlah kamu karena sesungguhnya di dalam sahur itu barokah. Memang puasa Rasulullah mengatakan sunutasi berpuasa sehat. Tentunya di aturan. Nah, bagaimana? Nah, sahurnya itu diakhirkan. Bahkan sudah pertanyaan sampai jarak berapa dengan sholat subuh itu? Paling tidak ya 50 ayat lah. Di mengakhirkan tidak seperti zaman kecil saya di desa dulu jam 1 jam 2 sahur. Kalau jam akhirnya tidak seperti sekarang, ya. Dan tidak tahu orang dulu itu kurang paham bagaimana. Padahal acara Rasulullah ya sudah dulu sudah ada, tapi tidak tahu kecilan saya itu. Nah, sahur jam 1 jam 2 kita jam 2 sudah diri. Nah, ini barokahnya sahur diakhirkan. Jadi tidak perlu juga pakai kurma gitu, ya. Nah, juga sabda Allah Rasulullah yang lain, hiyatul amal, umatku senantiasa dalam kebaikan selama mereka mentakhirkan makan sahur dan menyegerakan. Artinya menyegerakan bukan berarti kok belum waktunya diisi, jangan, ya. Kita sabar, ya. Puasa itu dilatih disiplin, dilatih sabar. Jadi maksudnya menyegerakan berbuka itu ya harus sudah masuk waktu, jangan kurang 5 menit diisi, tidak boleh, ya. Makanya sabar penting, kalau tidak sabar ya bisa buyar. Meskipun kurang 5 menit tidak bisa, ya. Makanya sabar, tunggu azan
masjid atau mungkin lingkungan terdekat. Yang keempat, puasa wisol. Jadi Rasulullah juga pernah melakukan wisol. Wisol itu artinya puasa terus-menerus 2 hari sampai 3 hari tidak makan, tidak minum. Dan ini hanya khusus Rasulullah. Umatnya tidak boleh. Ya, ini sudah puasa wisol. Ya. Tapi ya itu pun Rasulullah tidak selalu ya. Mungkin hanya beberapa kali saja. Nah, puasa yang bagus, ya, puasa Nabi Daud itu puasa sehari, puasa 3. Seperti itu. Ya. Ini wisolnya hanya dikhusus untuk Rasulullah, kalau umatnya tidak diperkenankan. Berikutnya yang kelima, memperbanyak sholat malam. Nah, ini monggo jadi masuk ya sholat tarawih, sholat jam Ramadan seperti ini sangat perlu. Karena Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama." Barang siapa yang menahan tidur untuk beramal ya, pada malam bulan Ramadan dengan iman dan penuh keikhlasan karena ridha Allah, semata-mata ridha Allah, diampuni dosa telah ini janji Rasul. Kalau benar-benar kita bisa melakukan amal di malam bulan Ramadan, termasuk yang sholat, baca Quran, zikir, ya, macam-macam di malam hari dengan niat didasari iman dan ridha Allah, maka bisa kita diampuni. Riwayat lain juga disampaikan diriwayatkan dari An-Nasa'i ya, yang intinya bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala memfardukan puasa Ramadan dan aku telah mensunahkan qiyamnya atau sholat di malam hari. Jadi monggo kita jangan sampai melengahkan karena nanti mendekati hari raya tersibuk ya, ditinggal masjidnya untuk belanja di mall dan sebagainya ya. Kalau belanja monggo, tapi jangan mengganggu sholat tarawih jamaah termasuk isya jamaah dan sebagainya. Ini penting, jangan sampai kita melalaikan. Nah, dalam hadis berikutnya juga faman shoma Ramadan wa qoma lailata imanan wa ihtisaban kharaja min dunubi kayamin merajat umum. Wah, luar biasa. Ini sudah. Maka barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan bersolat di malam harinya karena iman dan ikhlas kepada Allah, keluarlah ia dari dosa-dosanya sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibu, bersih suci Pak. Benar-benar kita bisa menjaga puasa siang hari dan malam harinya, sholat malamnya didasari iman kepada Allah, maka kata Rasulullah, ia keluar dari dosa-dosanya sebagaimana seperti waktu dilahirkan, dibersih Pak. Ya. Oleh karena itu mari kita maksimalkan, kita berupaya agar benar-benar Ramadan bisa kita jaga dengan baik. Berikutnya yang kedua, itikaf. Itikaf itu berdiam di masjid. Nah, ini pun di bulan Ramadan pun juga boleh, tapi di bulan Ramadan lebih monggo. Bila perlu, kalau kita berjamaah baik pagi subuh ya, itu diawali mawon datang. Jangan ada lagi tinggi-tinggi dari rumah, jangan. Nah, itu diawali. Perlu apa? Bisa pakai masjid, bisa nunggu waktu untuk apa? Itikaf. Diam saja sudah ada pahala lebih kok. Jangan bikin baca Quran, ini luar biasa. Karena apa? Diceritakan Aisyah, ya, Aisyah takana Rasulullah SAW, ya, dari Aisyah Rasulullah SAW, ya takiful asrul awakhir min Ramadan kata tawafallah azza wa jalla. Oke. Melakukan itikaf sesudah 20 Ramadan, dari mulai 21 sampai seterusnya itu, sehingga beliau meninggal. Masa hidup Rasul digunakan seperti itu. Nah, kita mumpung masih hidup, masih memberikan umur panjang, saya Ramadan, ayo nanti lebih-lebih di 10 akhir Ramadan. Tapi di luar itu pun juga kita, apalagi di bulan Ramadan tentunya sangat-sangat dianjurkan agar kita memperbanyak juga itikaf. Yang terakhir, itu adalah menghidupkan 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Ini juga penting karena di dalam bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar, dan menurut pendapat Rasulullah kita dianjurkan mencarinya, itu sunnah, dan itu diberikan anjuran bagi Rasul, yaitu 10 malam terakhir, terutama malam-malam haji. Ini menurut cerita yang disampaikan oleh baginda Rasul bahwa Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, jadi sebelum. Nah, bagaimana kalau kita menurut cerita Aisyah, ya,
Ini juga disebutkan dalam hadis berikutnya dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW jika memasuki 10 Ramadan, 10 yang terakhir Ramadan, ini beliau itu senantiasa yakni menjauh sementara menjadi istrinya dan menghidupkan bulan Ramadan tersebut untuk ibadah, bahkan termasuk membangunkan keluarga. Seperti itulah semangat Rasulullah di jalan Ramadan, sementara menjaga istrinya sebelum Ramadan, untuk menghidupkan malam Ramadan dengan penuh ibadah dan membangunkan keluarga. Mari berjamaah kita siapkan semangat kita mulai awal Ramadan sampai akhir Jadi Lailatul Qadar itu memang tidak dipastikan tetapi kalau kita mulai awal Ramadan sudah ngeloroni mulai dari tanggal 1 seterusnya sampai akhir pasti masih kena karena hanya satu malam tidak tahu tanggalnya berapa. Yang jelas pendapat itu tidak bisa dipastikan dan memang dirahasiakan makanya pada sekali lagi ayo kita mengikuti kebiasaan Rasul ini yang jelas kemauan atau keinginan takbir untuk berjudul ini seperti itu. Mudah-mudahan kita semua jamaah bisa mengikuti secara Rasulullah. Saya kira begini perjamaah, kurang lebih maaf. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan puasa kita, sholat kita, infak, sedekah kita dan semua amal lainnya mudah-mudahan rezeki kita dan kita bisa menaikkan tahun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.